بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan subtema 3 dari pembelajaran 1 sampai 6. Jangan lupa untuk mengulang-ulang pelajaran sebelumnya ya anak-anak. Insya Allah hari ini kita akan belajar subtema baru, yaitu subtema 4, merawat tumbuhan, pada pembelajaran 1 dan 2. Nah, insya Allah materi-materi yang akan kita pelajari diantaranya jenis-jenis kata tanya, menggunakan satuan ukuran berat, kerajinan dari bahan alam, aturan atau tata tertib, dan mempraktikkan variasi gerak menekuk lutut. Merawat tumbuhan. Di sekitar kita banyak terdapat tumbuhan. Tumbuhan di sekitar kita banyak jenisnya. Ada tumbuhan yang termasuk jenis buah-buahan, ada tumbuhan yang termasuk jenis sayur-sayuran, ada tumbuhan yang termasuk jenis tanaman hias. Ada tumbuhan yang berukuran sangat kecil dan ada pula tumbuhan yang sangat besar dan tinggi melebihi ukuran manusia. Nah, tumbuhan juga ada yang dimanfaatkan sebagai makanan. Bahan makanan berupa makanan pokok, sayuran, dan buah-buahan. Ada pula yang diambil manfaat dari kayu, daun, dan bagian-bagian lainnya. Semua tumbuhan yang bermanfaat harus dirawat dan dilestarikan. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan mengamati ciri-ciri tumbuhan. Pernahkah kalian melihat tanaman terung? Apakah kalian tahu ciri-ciri tanaman terung? Nah, perhatikanlah gambar 4.1. Nah, ini merupakan gambar tumbuhan terung. Terung mudah dijumpai di pasar, harganya murah dan bergizi. Terung bisa dijadikan sayur, bisa juga dijadikan campuran makanan lain. Jadi, terung bisa dijadikan berbagai olahan makanan. Selain harganya murah, terung juga merupakan makanan yang bergizi. Nah, perhatikanlah percakapan antara Togar dan Ana tentang cara merawat tumbuhan atau tanaman terung. Ana, coba kamu perhatikan tanaman terung itu. Apakah ciri-cirinya? Tanya Togar. Tanamannya pendek, daunnya kecil, bentuk buah bulat. Jika muda, warna buahnya ungu muda. Apabila sudah masak, warna buahnya ungu. Jawab Ana. Bagaimana cara merawat tanaman terung? Tanya Togar. Tanaman disiram, diberi pupuk, dan disiangi gulmanya. Kata Ana. Dari mana kamu tahu cara merawat tanaman terung? Tanya Togar. Ayah saya mempunyai majalah Trubus. Majalah Trubus memuat tentang tanaman, kata Ana. Terima kasih, Ana. Kamu sudah memberitahu saya cara merawat tanaman terung, kata Togar. Nah, itu merupakan percakapan antara Ana dan Togar tentang ciri-ciri dan cara merawat tanaman terung. Selanjutnya, perhatikanlah halaman 153 bagian Ayo Berdiskusi.
Diskusikan pernyataan di bawah ini bersama dengan teman sebangkumu. Berilah tanda centang atau checklist pada tabel jika pernyataan sesuai percakapan. Berilah tanda silang pada tabel jika pernyataan tidak sesuai percakapan. Nah, yang pertama, aku menemukan kalimat tanya pada percakapan. Nah, pernyataan ini tidak sesuai dengan isi percakapan tadi. Nah, yang kedua, aku menemukan 5 kalimat tanya pada percakapan. Nah, pernyataan ini juga tidak sesuai dengan isi teks percakapan karena dalam percakapan tadi terdapat 3 kalimat tanya. Selanjutnya, nomor 3, kalimat tanya diawali dengan kata tanya, apakah, di mana, bagaimana. Nah, ini sesuai dengan isi teks percakapan tadi. Nah, yang terakhir, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, pernyataan ini sesuai dengan teks percakapan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menambah wawasan tentang jenis-jenis kata tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu. Kalimat tanya mengharapkan jawaban. Kalimat tanya didahului kata tanya. Kalimat tanya juga diakhiri tanda tanya. Contoh kata tanya adalah apa, siapa, yaitu menunjukkan nama orang, di mana, yaitu menunjukkan tempat, berapa, yaitu menunjukkan jumlah, mengapa, yaitu menunjukkan alasan, kapan, yaitu menunjukkan waktu, dan bagaimana, menunjukkan keadaan. Ayah dan ibu Ana memiliki ladang yang luas. Mereka menanam terung di sana. Mereka rajin menyiraminya setiap hari. Tanaman terung memerlukan pupuk untuk menjaga kesuburan tanah. Selain itu, gulma atau tanaman pengganggu di sekitar tanaman harus disiangi. Ayah Ana membutuhkan 15 kg pupuk. Beliau pergi ke toko pertanian untuk membelinya. Di sana tinggal tersedia beberapa karung pupuk 5 kiloan. Berapa karung pupuk yang diperlukan Ayah Ana? Cara penyelesaiannya yaitu diketahui pupuk yang dibutuhkan Ayah Ana sama dengan 15 kg. Sedangkan pupuk yang tersedia di toko yaitu karung pupuk 5 kiloan. Yang ditanya, berapa karung pupuk yang diperlukan Ayah Ana? Jumlah karung pupuk yang diperlukan sama dengan pupuk yang dibutuhkan Ayah Ana dibagi pupuk yang tersedia di toko sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi, karung pupuk yang diperlukan Ayah Ana yaitu berjumlah 3 karung. Setelah sampai di rumah, pupuk yang dibeli Ayah Ana dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik yang lebih kecil. Setiap kantong berisi 5 ons pupuk. Ada berapa kantong plastik yang dibutuhkan agar pupuk-pupuk tersebut dapat dipindahkan semua ke dalam kantong plastik? Nah, cara penyelesaiannya yaitu diketahui pupuk yang dibutuhkan Ayah Ana sama dengan 15 kg. Nah, ini kita ubah ke satuan ons, maka dikali 10. Nah, 15 kg ini sama dengan 150 ons. Sedangkan berat setiap kantong sama dengan 5 ons. Yang ditanya, berapa kantong plastik yang dibutuhkan agar pupuk-pupuk tersebut dapat dipindahkan semua ke dalam kantong plastik. Kantong plastik yang dibutuhkan sama dengan pupuk yang dibutuhkan Ayah Ana dibagi isi setiap kantong atau berat setiap kantong sama dengan 150 ons dibagi 5 ons sama dengan 30. Nah, jadi kantong plastik yang dibutuhkan agar pupuk-pupuk tersebut dapat dipindahkan semua ke dalam kantong plastik yaitu sebanyak 30 kantong plastik. Selanjutnya, perhatikanlah halaman 156 bagian Ayo Berkreasi. Membuat karya kerajinan dari bahan alam. Bahan alam apa sajakah yang kamu dapatkan? Pilihlah bahan alam yang bagus untuk berkarya. Kulit jagung merupakan salah satu bahan alam yang dapat dibuat menjadi beberapa jenis karya. Kulit jagung ulet dan mudah dilipat.
Ayo membuat kalung dari kulit jagung. Ikuti langkah-langkahnya berikut. Nah, yang pertama, bahan dan alat yang dibutuhkan yaitu 1 pak kulit jagung halus warna coklat tua, benang, tali halus atau senar 30-40 cm, 1 batang lidi berdiameter 3 mm, lem lilin dan lem putih. Nah, yang terakhir ada gunting. Yang kedua, cara membuatnya. Yang pertama, gunting kulit jagung sesuai pola, kemudian serut agar lemas. Kemudian, olesi kulit jagung dengan lem putih hingga rata kecuali bagian ujung. Kemudian, ambil lidi, letakkan di ujung yang lebar. Selanjutnya, gulung ke arah depan sambil ditekan, usahakan ujung runcing jatuh tepat di tengah. Kemudian, matikan gulungan dengan lem lilin. Setelah itu, tarik lidi, biarkan gulungan kulit jagung mengeras. Kemudian, masukkan benang berjarum pada gulungan kulit jagung satu persatu. Setelah itu, 2 atau 3 gulungan kulit jagung selingi dengan pernak-pernik lain dari kayu atau tempurung. Yang terakhir, kalau panjangnya sudah cukup, pasang pengait di ujung rangkaian. Selanjutnya, di pembelajaran 2, kita akan mempelajari tentang tata tertib. Siswa kelas 2 bekerja bakti di taman dan kebun sekolah. Sebelum kerja bakti, mereka berdoa terlebih dahulu. Kelompok siswa lain sedang kerja bakti membersihkan kebun sekolah. Mereka membersihkan tanaman di kebun seperti cabai, tomat, dan terung. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak. Tanaman yang rusak tidak dapat memberi manfaat. Sampah tidak boleh dibuang di halaman sekolah. Sampah harus dibuang di tempat yang telah disediakan. Jika sampah berserakan, maka akan mengganggu lingkungan. Kini lingkungan sekolah mereka menjadi bersih. Nah, perhatikanlah gambar 4.10. Pada gambar terlihat siswa kelas 2 sedang bekerja bakti membersihkan taman dan kebun sekolah. Selanjutnya, memperagakan gerak menekuk lutut. Siswa kelas 2 telah selesai bekerja bakti. Sekarang mereka berada di lapangan sekolah. Mereka akan berlatih keseimbangan. Ayo peragakan berdiri dengan 1 kaki dan kaki yang lainnya menekuk ke depan, seperti pada gambar 4.11. Selanjutnya, ayo peragakan berdiri dengan 1 kaki dan kaki lainnya menekuk ke belakang, seperti pada gambar 4.12. Nah, yang terakhir, ayo peragakan juga berdiri dengan 1 kaki dan kaki lainnya menekuk ke samping, seperti pada gambar 4.13. Nah, di pembelajaran 1 sudah dijelaskan tentang jenis-jenis kata tanya. Nah, sekarang kita akan melengkapi percakapan berikut dengan kata tanya yang benar. Nah, perhatikanlah percakapan antara Ahmad dan Titus halaman 164. Titus, kemarin kamu pergi ... tanya Ahmad. Nah, karena menanyakan tempat, maka dilengkapi menggunakan kata tanya kemana. Titus menjawab, aku ke pasar untuk membeli buah-buahan. Kamu melihat aku? Tanya Titus. Nah, ini dilengkapi dengan kata tanya apakah. Nah, Ahmad menjawab, ya, aku melihat kamu. Kamu pergi dengan ... tanya Ahmad. Nah, karena ini menanyakan orang, maka dilengkapi dengan kata tanya siapa. Titus menjawab, aku pergi dengan kakakku. ... kamu tidak ikut bersama kami. Nah, ini menanyakan alasan. Nah, untuk menanyakan alasan, maka dilengkapi dengan kata tanya mengapa. Ahmad menjawab, aku diajak ibuku menyirami tanaman di kebun. ... jenis tanaman buah yang kamu miliki di kebun rumahmu? Tanya Titus. Nah, ini menanyakan jumlah. Nah, maka dilengkapi dengan kata tanya berapa. Ahmad menjawab, ada 5 jenis. Ada jambu, semangka, pepaya, mangga, dan pisang.
Wah, senangnya punya banyak tanaman buah, kata Titus. Kamu akan mengajakku ke sana? Nah, ini menanyakan waktu, maka dilengkapi dengan kata tanya, kapan? Ahmad menjawab, ayo besok hari Minggu bermain ke kebun rumahku bersama teman-teman yang lain. Nah, itu merupakan kata tanya yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut. Sekian materi tematik untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.